Pergerakan IHSG ini masih melanjutkan penguatan hingga di akhir pekan ini. Apakah Anda lihat ada potensi balik arah hingga penutupan perdagangan hari ini? Oke, jadi kalau kita perhatikan di hari ini kelihatannya agak cukup kecil ya kemungkinan ditutup zona merah. Meskipun ya kalau kita bicara probability di market itu tidak ada yang 100% pasti ya. Jadi tidak ada 100% yang fix, jadi kita tetap harus ada probabilitas di sana meskipun kecil. Tapi memang kalau kita perhatikan di kemarin itu memang ada net foreign sales sekitar 514 miliar rupiah. Tapi kalau kita perhatikan memang secara umum net foreign itu terus mengalami sell ya. Jadi net foreign sell atau outflow itu terus terjadi. Tapi memang belakangan ini sentimen dari dalam negeri setidaknya ya ada beberapa hal yang cukup positif ya. Yang akhirnya mendorong baik itu dari sisi rupiah, kita perhatikan juga kayak contoh hari ini juga kita perhatikan ada mengalami penguatan sekitar 0,3% ke 16.800 rupiah per USD. Kemudian juga di ISG sendiri kayak contoh saja sentimen-sentimen kayak contoh dari BPJS misalkan gitu ya, yang akan memperbesar porsi equity-nya atau sahamnya mungkin dari di bawah 10% jadi angka sekitar 20%, dari hal-hal kayak gini yang kelihatannya. Dan juga mungkin tambahan juga dari sisi di eksternal, ya, jadi kita bicara soal US dan juga China yang kelihatan sudah mulai agak sedikit mereda, berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu, mungkin kita bicara 1-2 pekan lalu yang memang masih panas banget ya. Jadi pertarungan gede-gedean tarif masih terus terjadi, sementara sekarang kan sudah ada kemungkinan untuk terjadi penurunan tarif dan terbuka juga untuk negotiation. Jadi memang hal-hal ini yang mendorong untuk emerging market termasuk Indonesia sendiri, termasuk IHSG ini ada mengalami kenaikan. Kelihatannya memang hari ini cenderung ditutup di zona hijau ya. Baik, tapi kalau kita melihat sentimen-sentimennya ini ada ancaman tarif tambahan juga untuk negara-negara yang katanya gagal bernegosiasi dengan Amerika Serikat begitu. Apakah ini masih mengancam IHSG kita juga dan apakah kita harus waspada untuk perdagangan di pekan depan? Ya, kalau kita bicara di perdagangan pekan depan berhubungan dengan tarif tadi, memang kelihatannya tarif ini, jadi gini, pada dasarnya tarif ini sampai saat ini pun belum cukup selesai juga ya, kita bisa katakan belum selesai. Tapi memang ada progres yang positif adalah dari sisi deeskalasinya gitu ya, jadi tidak sepanas yang sebelum-sebelumnya. Tapi secara umum kalau kita perhatikan ada potensi aksi profit taking nggak untuk dalam waktu dekat misalkan gitu ya. Kalau kita bicara soal foreign sendiri itu sudah keluar sudah cukup lama, bahkan angkanya besar sekali ya, lebih dari 8-9 triliun rupiah mungkin kalau kita total dalam mungkin 1,5-2 minggu terakhir ini. Jadi memang ada potensi untuk terjadi koreksi, apalagi kalau kita perhatikan saat ini saham-saham bukan hanya ISG tapi saham-saham secara umum. Kita bicara soal properti, kita bisa bicara soal digital bank, kita bicara soal energy sektor, kemudian juga CPO itu naiknya sudah kenceng banget, bahkan termasuk juga emas ya. Jadi kita bicara, karena memang gold price sendiri kan ATH ya di 3.400 hampir 3.500 dolar per troy ounce. Jadi kenaikannya sudah signifikan sekali. Jadi dengan kenaikan signifikan biasanya memang kalau kita bicara historical data itu ada terjadi koreksi. Meskipun mungkin saya perkirakan kalaupun ada terjadi koreksi secara mingguan di pekan depan kelihatannya tidak sebesar kalau kita bandingkan secara persentase di kenaikan di pekan ini. Baik, Anda lihat daya tahan rupiah dan juga bursa domestik kita sejauh ini seperti apa? So far dengan data yang ada, terakhir juga kalau kita bicara mungkin kita bicara soal UBS ya, juga institusi global, memang dari UBS sendiri kan cukup positif ya untuk ke pasar equity kita. Jadi ini juga terus mendorong untuk ISG cenderung bergerak di zona positif belakangan ini. Jadi kalau kita bicara soal ISG, selain memang secara valuation, PBV dan juga PER di IHSG sendiri itu sudah cukup murah dan juga memang data-data terakhir khususnya untuk laporan keuangan di Q4 itu beberapa saham yang saya coba cek sebagai contoh CPO, kemudian juga properti dan juga digital bank, setidaknya 3 ini yang saya sudah cek itu ternyata Q4-nya cukup bagus. Dan juga ada consumer, salah satu consumer yang kita juga bisa perhatikan dari sebelumnya itu kan bearish trend banget downtrend, tapi ternyata hari ini itu naiknya belasan persen karena memang net profit di Q1 tahun ini itu tembus 1 triliun rupiah lebih gitu ya. Jadi memang kelihatannya memang untuk jangka pendek ini cukup positif ya untuk IHSG kita dan juga saham-saham kita karena tadi secara teknikal juga sudah mulai dari bond di area support dan juga fundamental cukup oke untuk laporan keuangan terakhirnya. Sementara kalau kita bicara soal rupiah, saya rasa seharusnya masih cenderung bergerak di bawah angka 17.000 karena kita bicara soal indeks dolar Amerika Serikat atau DXY itu masih bergerak di bawah angka 100, kira-kira 99, 98 di situ ya. Jadi seharusnya kelihatannya untuk rupiah ini masih cukup positif untuk kedepannya, meskipun ya memang tekanannya mungkin masih ya berkutat-kutat 16.700, 16.800. Baik, dan kalau melihat pergerakan dari outflow ini kan juga masih terus terjadi begitu. Anda lihat apakah ini akan mungkin mengurangi optimisme dari investor domestik juga? Oke, jadi biasanya kita khususnya untuk saya pribadi ya. Jadi saya itu dan secara umum dari teman-teman juga yang saya coba discuss juga, biasanya kita akan melihat flow ya. Salah satunya adalah flow yang terbesar, salah satunya kan asing ya. Kalau kita bicara soal asing, memang
cenderung mengalami outflow, baik itu dari sisi SBN, surat utang, SRBI, kemudian juga termasuk di pasar equity di pekan lalu ya. Jadi data di pekan lalu itu, data dari BI, tiga-tiganya itu cenderung berada di zona outflow, kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, kelihatannya juga di pekan ini khususnya untuk saham, kelihatannya masih cukup besar juga, masih mungkin triliunan rupiah. Dan kalau kita perhatikan, memang ada tendensi untuk domestik juga mengikuti hal yang sama. Tapi yang perlu dicatat tadi ada sentimen positif yang saya sampaikan. Sebagai contoh tadi ya, UBS positif untuk ke equity kita untuk belakangan ini. Kemudian juga BPJS itu, sentimen itu. Kemudian juga ada kan soal Danantara ya, sebagai SWF di Indonesia juga dia kelihatan akan jadi LP atau liquidity provider. Jadi hal-hal ini yang kelihatannya, artinya kan institusi-institusi besar ini atau entitas-entitas besar yang ada di Indonesia ini kan mulai melirik gitu pasar-pasar khususnya pasar saham di Indonesia. Jadi kelihatannya sentimen ini yang membuat liquidity, kemudian transaksi dan juga optimisme dari retail khususnya yang di domestik ini jadi appetite-nya ada lagi untuk masuk ke pasar saham. Baik, lalu Anda lihat seperti apa ini akan tercermin mungkin di penguatan rupiah? Karena kalau kita lihat rupiah ini kan di 16.800-an, tapi sepertinya untuk bisa menguat di bawah 16.800 itu agak tertahan. Oke, jadi untuk sementara waktu kelihatannya memang agak cukup sulit ya. Jadi kalaupun menguat, kelihatannya mungkin di 16.700-an itu yang saya sampaikan di Senin waktu lalu ya. Jadi memang kelihatannya mungkin 16.700, 16.800. Even memang DXY-nya sudah rendah sekali, 99 di bawah 100 itu sudah rendah sekali. Tapi memang kembali lagi, adanya kekhawatiran pelaku pasar itu yang mendorong akhirnya foreign juga keluar dari pasar surat utang kita, baik itu SBN maupun SRBI. Ketika itu terjadi, ya rupiah kita juga agak cenderung tertekan. Ditambah lagi potensi resesi sebagai contoh. Jadi apapun yang terjadi di US itu akan berdampak kepada kita sebagai salah satu eksportir yang cukup besar juga. Enggak yang paling besar, tapi salah satu yang cukup besar juga. Jadi ketika ada potensi pelemahan atau perlambatan ekonomi di US, ini akan berdampak juga kepada kita. Karena demand di sana kemungkinan melemah, otomatis ekspor kita ke sana juga melemah. Ketika itu terjadi, berarti kan surplus neraca dagang kita akan terganggu dan nanti berdampak juga kepada supply dolar AS dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya memang untuk dalam waktu dekat agak cukup sulit ya, kecuali intervensinya gede-gedean dari Bank Indonesia.